Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penggemar Lazis Nu Wonokerto Maju yang berbahagia, salah satu tokoh ulama Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau adalah Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, mulai muktamar di Situbondo tahun 1984 sampai akhir wafat beliau pada tahun sekitar 1991. Banyak legasi peninggalan dari Kiai Haji Ahmad Siddiq, seorang santri Tebu Ireng yang dikader betul oleh para ulama-ulama untuk menjadi tokoh-tokoh puncak dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Apa pelajaran keteladanan yang bisa kita ambil dari Kiai Haji Ahmad Siddiq, seorang ulama yang luar biasa? Yang pertama, beliau adalah tokoh kunci yang mampu menggolkan relasi antara agama dengan Pancasila. Di muktamar NU di Situbondo tahun 1984 atas pemikiran, gagasan yang luar biasa dari Kiai Haji Ahmad Siddiq, para ulama seluruh Indonesia menyikapi bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah dasar utama dari semua organisasi termasuk Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama atas perjuangan kegigihan dari Kiai Ahmad Siddiq menerima tanpa reserve Pancasila sebagai dasar negara. Bagi Kiai Ahmad Siddiq, Pancasila tidak bisa menggantikan tauhid, karena tentu sebagai umat Islam tauhid adalah pondasi utama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi Pancasila adalah dasar negara yang menjiwai perjalanan bangsa ini dan bisa menentramkan, merekatkan seluruh pluralitas keberagamaan, keragaman yang ada di Indonesia. Maka Nahdlatul Ulama dengan perjuangan dari semua tokoh, wabil khusus Kiai Haji Ahmad Siddiq, mampu menggolkan Pancasila sebagai keputusan resmi muktamar yang kemudian diikuti oleh organisasi-organisasi yang lain, dan Indonesia menjadi kokoh dengan Pancasila. Dalam istilah yang keren, Pancasila adalah kalimatun sawa, satu komitmen yang menyatukan dan diterima oleh seluruh umat manusia. Bahkan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama seperti Kiai Haji Masdar Farid Masudi, Kiai Haji Afifuddin Muhajir memberikan satu sentuhan ilmiah bahwa di dalam Pancasila tidak ada butir-butir yang bertentangan dengan syariat Islam, tidak ada butir-butir yang menabrak syariat Islam, bahkan mendukung syariat Islam, mendukung Pancasila, dan bahkan Pancasila adalah syariat Islam itu sendiri. Kita bisa lihat, kita bisa analisis isi dari Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, wa ilahukum ilahu wahid, qul huwallahu ahad, ada di dalam Al-Quran. Kemanusiaan yang adil dan beradab, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang ketiga, persatuan Indonesia ada dalam Al-Quran dan hadis, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Kita tidak boleh bercerai-berai, tapi harus bersatu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat kebijaksanaan ada dengan permusyawaratan perwakilan, wa amruhum syura bainahum. Kemudian musyawarah menjadi asas utama di dalam Islam. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak sekali firman Allah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa.
Jadi 5 butir Pancasila ini yang dikokohkan dalam muktamar di Situbondo tahun 84 itu syariat Islam itu sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir, disampaikan oleh Kiai Haji Masdar Farid Mas'udi, 2 tokoh Nahdlatul Ulama yang luar biasa yang sekarang masih diberikan kesehatan, masih hidup. Sehingga Kiai Haji Ahmad Siddiq meletakkan dasar yang luar biasa pada muktamar di Situbondo tahun 84 bahwa Pancasila adalah komitmen seluruh bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang harus diikuti menjadi pedoman hidup bagi seluruh Indonesia. Meskipun kita beragam agamanya, etnis, golongan, tetapi kita bernaung dalam Pancasila, kita bersatu, kita bersama-sama memajukan bangsa ini. Para penggemar Lazisnu Wonokerto Maju yang berbahagia, keteladanan yang kedua dari Ki Haji Ahmad Siddiq, Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, adalah memperkenalkan dan memperjuangkan trilogi ukhuwah. Ki Haji Ahmad Siddiq dikenal dengan 3 macam persaudaraan. Ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena sesama umat Islam. Kalau di dalam hatinya ada iman, berarti ada ikatan keimanan, dan itulah yang membuat kita untuk menggalang persatuan. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan karena sama-sama sebangsa dan setanah air. Meskipun kita berbeda agama, tetapi kita hidup di dalam satu negara. Maka ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar sesama bangsa ini harus kita perkuat. Jangan sampai perbedaan agama ini menjadi faktor pemecah belah, tapi justru kita harus bersama-sama dengan keyakinan kita masing-masing, dengan agama kita masing-masing untuk memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan karena sesama umat manusia. Meskipun kita tidak seagama dengan orang-orang yang ada di di negara lain, di negara-negara yang mayoritas Kristen misalnya, ketika mereka terjadi krisis kemanusiaan, kita harus tersentuh untuk membantu mereka. Apalagi teman-teman kita yang ada di Palestina, ada negara-negara di Afrika misalnya, ketika mereka mengalami krisis ekonomi, mereka mengalami banyak penyakit, maka kita harus terpanggil untuk membantu sesuai dengan kemampuan kita. Inilah manifestasi dari ukhuwah basyariyah, persaudaraan karena kita sesama manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Para penggemar Lazisnu Wonokerto Maju yang berbahagia, keteladanan yang ketiga dari Kiai Haji Ahmad Siddiq adalah beliau adalah sosok ulama yang berhasil menempatkan ulama pada posisi yang tinggi. Di dalam buku beliau Khithah Nahdiyah, garis-garis besar kebijakan Nahdlatul Ulama, disebutkan NU adalah organisasinya para ulama, sehingga ulama adalah penentu organisasi ini. Tanfidiyah adalah pelaksana apa yang kebijakan yang telah diputuskan oleh ulama. Maka Kiai Haji Ahmad Siddiq adalah salah satu Rois Am yang membangun pondasi di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Ulama atau syuriah adalah otoritas tertinggi yang tidak bisa dikalahkan oleh otoritas yang lain. Tanfidiyah adalah pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh syuriah. Maka Kiai Haji Ahmad Siddiq menjelaskan sudah saatnya garis-garis ulama, pemegang-pemegang syuriah diisi oleh ulama-ulama yang betul-betul khasyatullah, takut kepada Allah, dan tanfidiyah harus diisi oleh kader-kader Nahdlatul Ulama yang patuh dan taat kepada ulama. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.